Pastinya kabar baik ya, senang sekali hari ini kita ketemu lagi di ibadah minggu yang penuh sukacita ini. Kak Sarah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Tentunya siap dong Kak Asni. Oke, kalau gitu kita seperti biasanya kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi kita akan doa angel prayer, doa Bapa kami, dan juga kita akan menghafal apa Kak Sarah? 10 perintah Allah. Oke, kalau gitu adik-adik semuanya duduk tenang, sikap berdoa. Kita mau memulai ibadah kita ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita doa angel prayer. Adik-adik tutup mata, kita berdoa. Angel prayer. In the name of the Lord, the God of Israel, Michael on my right, Gabriel on my left, Uriel before me, Raphael behind me, and above of my head, Shekinah glory. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, kita sudah berdoa dan mengucapkan 10 perintah Allah. Sekarang tiba saatnya ya Kak Sarah, kita mau masuk ke pujian dan menyembah Tuhan. Iya, ingat ya, sikap memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita lagunya semangat, berarti kita harus semangat. Kalau lagunya kita menyembah, kita juga harus tunjukkan sikap menyembah. Oke adik-adik, kita langsung saja memuji Tuhan. Shalom semuanya, anak-anak gereja anak. Ayo kakak-kakak semua yang di sini, kita berikan shalom kepada semua adik-adik kita. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kembali ya Kak ya, di gereja anak online. Oke, semangat semuanya. Mari kita memuji menyembah Tuhan, tapi terlebih dahulu kita mau berdoa dulu ya. Oke, silakan Kak Yubi untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Oke adik-adik, kita berdoa ya. Semua tertib ya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau masih menjaga melindungi kami Tuhan. Hingga hari ini Tuhan, kami dalam keadaan yang sehat, kami dalam keadaan yang Amin. kuat. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Merawat kami Tuhan dan Yes. percaya Tuhan lewat puji-pujian kami ini Tuhan ada pelepasan. Amin. Yes. Tuhan ada pemulihan dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu di dalam
Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan ya. Pada saat kita menyembah Tuhan, kita harus memiliki sikap hati yang baik ya kakak-kakak ya. Duduk yang sopan, ya tidak boleh makan, tidak boleh bercerita, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Oke? Iya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari adik-adik semua kita angkat tangan kita dan kita nyanyikan lagu ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup hatiku tetap menyembahmu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkan kami, aku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita semua menyembah Tuhan. Haleluya.
kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, sekarang waktunya kita akan dengarkan firman Tuhan. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi pas firman Tuhan diceritakan, semuanya harus duduk dengan tertib. Tidak boleh makan dan tidak boleh minum atau bermain. Iya, adik-adik siap ya, semangat untuk dengar firman Tuhan. Yang pastinya firman Tuhan hari ini akan sangat luar biasa, yang akan disampaikan oleh Kak Yubi. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan Kak Yubi. Nah, masih ingat kan? Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Semua yang tertib ya. Semua siapin Alkitabnya dan juga buku tulisnya dan pulpen ya. Ditulis ayat yang penting ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Sebelum kita membaca firman, kita berdoa ya. Tutup matanya ya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami. Kami datang menyembah kehadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami semua, urapi kami Tuhan, sehingga firman yang kami dengar dari Kak Yubi dapat kami mengerti Tuhan, kami pahami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Kak Yubi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau beri dia hikmat, Engkau beri dia kata-kata yang luar biasa yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang mata adalah pelita tubuh ya. Mata adalah pelita tubuh. Semua punya mata kan? Pasti semua punya mata ya. Kalau nggak punya mata pasti nggak bisa lihat ya. Nah, beda dengan orang yang buta ya. Yang buta itu memang mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat ya. Tetapi kita yang normal matanya, kita bisa melihat semua keindahan di bumi ini ya. Nah, mata itu adalah salah satu dari 5 panca indera manusia ya. Adik-adik pasti tahu kan di sekolah ya, sudah diajarkan ya 5 panca indera manusia ya. Jadi apa saja panca indera manusia ya? Pertama mata, lidah, hidung, telinga, dan kulit ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah mata ya. Kita buka di Matius 6 ayat 22. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya. Jadi mata itu adalah salah satu dari panca indera manusia yang sangat penting ya. Karena dari mata orang bisa melihat sesuatu dan timbul dalam pikiran dan dia akan bertindak ya. Kalau kita tidak bisa melihat apa-apa, maka itu kita tidak akan timbul dalam pikiran kita ya, dan kita juga tidak akan bertindak. Makanya mata itu sangat penting bagi manusia ya. Oleh fungsi mata itu manusia bisa tahu mana yang baik atau yang jahat. Nah, coba kita buka di Kejadian 3 ayat 5 ya. Kejadian 3 ayat 5. Nah, ternyata dari mata kita bisa tahu tentang yang baik dan yang jahat ya adik-adik.
Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ternyata sejak manusia jatuh dalam dosa, ya, karena mereka memakan buah yang telah dilarang oleh Tuhan, makanya mata mereka terbuka, ya. Jadi mereka tahu tentang baik dan jahat, ya. Jadi kita bisa melihat, ya, mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, kita belajar, ya, dari Hawa, ya, pengalaman Hawa, ya, kenapa dia jatuh dalam dosa? Karena apa? Dia melihat buah yang sangat indah dan lezat. Coba kita buka di Kejadian 3 ayat 6. Nah, Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buah itu dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya, ya. Ternyata Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Dia melihat buah yang baik dan lezat, ya, dan dia memetik buah itu dan dimakannya, dan dia memberikan kepada suaminya, ya. Ternyata mereka jatuh dalam dosa, ya. Nah, ternyata mata ini, ya, mata kita ini bisa melihat, ya, hal-hal yang baik dan juga yang jahat, ya. Ternyata mata itu juga bisa menipu hal-hal yang kelihatannya baik tetapi jatuh dalam dosa, adik-adik, ya. Nah, maka kita sebagai sahabat Tuhan Yesus, kita harus menjaga mata kita, ya. Seperti tadi yang kita sudah nyanyikan, ya. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Nah, adik-adik, contohnya seperti ini, ya. Sekarang kan adik-adik belajar di rumah, ya, pakai HP, ya. Adik-adik semua kan pakai HP, ya, belajar online di rumah sekarang, ya. Nah, orang tua mempercayakan kepada anak-anak untuk menggunakan HP untuk belajar di rumah. Nah, apakah adik-adik mempergunakan HP dengan baik atau melihat hal-hal yang tidak baik, ya? Nah, seandainya adik-adik melihat, ya, ada orang telanjang, ya, di HP, ya, gambar-gambar. Nah, adik-adik penasaran membukanya lagi. Nah, contohnya seperti itu, adik-adik tidak boleh, ya, untuk membuka hal-hal yang tidak baik, ya, dan melihat hal-hal yang tidak baik, ya, di HP. Nah, itu yang membuat manusia jatuh dalam dosa karena apa? Melihat hal-hal yang tidak baik dan timbul dalam pikiran dan melakukan. Contohnya apa lagi? Contohnya, ya, adik-adik melihat mungkin ada uang temannya, ya. Uang temannya mungkin terjatuh atau gimana, ya. Atau mungkin adik-adik ini udah pingin mau beli es krim atau kue, tapi adik-adik nggak punya uang. Tapi adik-adik melihat uang temannya. Nah, apa yang adik-adik lakukan, ya? Apakah adik-adik mengambil uang temannya, ya? Dengan kata lain, mencuri uang temannya untuk beli es krim atau beli makanan yang enak? Nggak boleh, ya. Itu nggak boleh. Jadi
Iblis itu tahu kelemahan kita manusia, ya. Dia tahu kelemahan manusia, ya. Jadi dia membawa kita, ya, di tempat yang sangat enak dan baik, ya, kelihatannya, ya. Tetapi di situ kita tidak tahu kita akan terjerumus dalam dosa. Nah, adik-adik tidak boleh seperti itu, ya. Kakak mau saksikan dulu, kakak itu suka mencuri uang orang tua, ya. Karena apa? Kakak melihat di warung itu ada makanan enak-enak, tetapi kakak nggak punya uang. Nah, timbul dah dalam pikiran jahat, pulang di rumah aku curi uang ayahku, ya. Timbul dah kejahatan ini, curi uang orang tuaku dan pergi beli ke warung, beli makanan ringan, ya, dan kakak makan. Nah, itu contoh-contoh yang tidak baik, yang melanggar perintah Tuhan, ya. Jadi hati-hati kita menggunakan apa tadi? Mata, ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita jaga mata kita terhadap hal-hal yang jahat, ya adik-adik. Kita tidak boleh nonton yang porno, ya. Apalagi anak-anak sekarang, ya, pegang HP sendiri, ya, main internet sendiri. Tidak boleh nonton yang porno, tidak boleh melihat hal-hal yang tidak baik, ya. Oke adik-adik, jadi firman Tuhan mengatakan bahwa mata itu adalah pelita tubuh, ya. Jadi pelita itu apa adik-adik? Pelita itu lampu, ya. Kalau di kampung itu yang tidak punya listrik itu mereka menggunakan pelita, ya. Pelita itu lampu yang dikasih minyak, ya. Terus ada sumbunya, ya. Mungkin ada yang udah pernah lihat. Nah, itu mereka menggunakan lampu pelita, ya. Itu yang dinamakan. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Untuk itu Kalina minta semua adik-adik duduk yang manis, duduk yang sopan, dan kita akan memulai doa syafaat, ya. Adik-adik, ya, lipat tangannya. Tangannya mana, ya? Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Kita berdoa, ya adik-adik semua, ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan buat adik-adik kami di gereja anak. Kami bersyukur melihat mereka semakin hari semakin bertumbuh cinta dan takut akan Tuhan. Pada hari ini kami mau berdoa buat semua adik-adik kami yang ada di gereja anak. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Kami minta biarlah Tuhan mata kami selalu tertuju kepada Engkau. Biarlah di tengah situasi yang sulit ini, adik-adik kami Tuhan, walaupun mereka tidak bisa mengikuti gereja anak, tetapi gereja anak secara onsite, tetapi Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan melindungi mereka. Berikan mereka roh yang haus dan lapar akan Engkau, roh yang terus semangat untuk mengikuti ibadah. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan mata rohani mereka, untuk mereka terus selalu Tuhan mata mereka hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, dan mereka mempergunakan semua apa yang mereka punyai, tangan mereka, kaki mereka, mata mereka dengan hal-hal perbuatan yang baik. Kami percaya bahwa perlindungan-Mu sempurna atas adik-adik kami semua, dijauhkan dari COVID-19, dijauhkan dari virus apapun tidak akan menimpa setiap adik-adik kami di gereja anak, sebab malaikat Tuhan sudah menjaga dan melindungi mereka. Kami berdoa buat setiap orang tua gereja anak. Tuhan memberkati Tuhan, biarlah papa mama mereka diberkati, kakak adik, opa oma mereka, tante om mereka diberkati dalam nama Yesus
Yesus Tuhan. Biarlah mereka selalu semakin hari semakin cinta, semakin membaca firman, semakin hari membangun mesbah doa bersama dengan anak-anak mereka. Kami memberkati keluarga demi keluarga Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja dan menjamah mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Pulau Bali. Kami lepaskan shalom damai sejahtera atas Pulau Bali. Diberkatilah Pulau Bali. Biarlah pulau ini menjadi pulau yang aman, yang damai, yang sentosa, dijauhkan dari segala orang-orang yang jahat. Biarlah pulau ini kami percaya tidak ada lagi virus COVID-19. Kami katakan kami hancurkan dalam nama Yesus, dan anak-anak kami semuanya bisa ibadah onsite dengan normal kembali. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak kami dimanapun mereka berada. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa di minggu-minggu ke depan anak-anak kami terus semangat, terus sukacita, dan terus semakin hari semakin cinta dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yes. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yubi. Semuanya paham ya, kita harus melakukan firman Tuhan ya Kak Sarah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Kak Asni dan Kak Sarah punya ayat hafalan untuk kalian semuanya. Ayat hafalan kita hari ini ada di Matius pasal 6 ayat 20. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah tubuhmu. Oke, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangan. Kita akan menutup dengan doa. Kita sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati.